kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing yang menjajah Indonesia. Saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa sebagai unsur pokok negara. Nah, unsur pokok negaranya ini melalui Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara, yaitu suatu nusa atau wilayah negara dan satu bangsa atau rakyat dan satu bahasa sebagai bahasa pengikat. Terus masuk ke unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara nih menurut Oppenheim Lauterpacht, unsur negara ini ada dua. Yang pertama itu ada unsur pembentuk konstitutif atau wilayah rakyat pemerintah yang berdaulat. Terus yang kedua itu ada unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain. Terus yang pertama itu ada wilayah daerah. Yang pertama itu ada daratan, ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya semua kekayaan terkandung dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Terus di sini ada lautan. Lautan yang merupakan wilayah satu negara disebut lautan teritorial, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka. Terus di sini ada udara. Wilayah udara satu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919. Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula persetujuan Chicago pada tahun 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dan dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk semua negara dan tujuannya untuk perdamaian dan keadilan. Untuk ke selanjutnya, di sini ada wilayah ekstrateritorial. Suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Hal-hal yang termasuk dalam ketetapan hukum internasional tersebut yakni kapal-kapal yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu dan tempat atau daerah kerja perwakilan diplomatik. Terus di sini ada pengakuan oleh negara lain. Jadi di sini pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Seperti proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776. Namun Inggris yang pernah berkuasa di wilayah Amerika
baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara dan negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara, dipandang sudut hukum internasional. Faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk yang pertama, tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan internasional. Terus yang kedua, menjamin kelanjutan hubungan-hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan individu maupun antar negara. Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain tersebut berdiri suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi personnya internasional dalam kedudukan itu. Keberadaan negara sebagai kenyataan fisik atau pengakuan secara de facto-nya secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact. Pengakuan de facto-nya adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah bersifat berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri, diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Di sini ada perbedaan antara pengakuan secara de facto dan de jure. Yang pertama, hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui. Terus yang kedua, ini ada wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh. Terus yang ketiga, pengakuan de facto karena sifatnya sementara pada prinsipnya dapat ditarik kembali. Apabila suatu negara berdaulat diakui secara de jure memberikan kemerdekaan pada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula. Terus menurut Starks, di sini ada tindakan pemberian pengakuan dapat dilakukan secara tegas atau eksplisit, yaitu pengakuan yang dinyatakan secara resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadi, kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen atau melalui traktat. Pengakuan juga dapat dilakukan secara tindak tegas, yaitu pengakuan yang ditampakkan oleh hubungan tertentu antar negara yang mengakui dengan negara atau pemerintah baru. Di sini ada dua teori pengakuan. Yang pertama itu ada teori konstitutif dan teori deklarator atau evidenter. Yang pertama itu teori yang konstitutif, yaitu teori yang menyatakan bahwa hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi otoritasnya di lingkungan internasional. Terus yang kedua itu ada teori deklarator atau evidenter. Itu teori yang menyatakan bahwa status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan, dan status itu bergantung pada pengakuan yang diberikan. Tindakan pengakuan hanyalah pengumuman secara resmi terhadap fakta yang telah ada. Jadi itu ada dua teori pengakuan yang saling bertentangan. Di sini masuk ke batas-batas negara. Pengertian batas negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya sehingga menjadi tempat berlindung bagi masyarakat sekaligus sebagai tempat bagi mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya sebagai diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap